Om Duda and Me, Bab 64, Perkara Busana. 1 bulan kemudian, keluarga besar Albert, Wijaya dan Pratama sedang berbahagia dan menyambut dengan sukacita kehamilan Viola dan Zinnia. Sepulang dari Wali, Viola dan Zinnia dinyatakan positif hamil, dan umur kehamilan mereka saat ini adalah 3 minggu. Azalea begitu heboh ketika mendengar berita kehamilan sahabatnya. Dia bahkan sampai menyuruh anggota keluarganya untuk menggelar syukuran. Kenzo dan lainnya hanya tersenyum melihat kelakuan wanita itu. Kehebohannya pun masih terus berlanjut hingga saat ini. Azalea dengan semangat 45 sedang membuka aplikasi Orange untuk memesan beberapa pasang baju hamil untuk sahabatnya. Wanita itu bahkan selalu tersenyum selama memilih baju-baju di aplikasi Orange tersebut. Namun, beberapa menit kemudian, dia merasa bosan. Sekelabatan ide pun muncul di kepalanya. Azalea berjalan keluar butiknya setelah merapikan meja kerjanya yang cukup berantakan, karena telah menyalurkan ide-idenya dengan coretan pensil di selembar kertas putih. "Asoka, aku mau keluar dulu ya. Jangan telat pulangnya. Tanya yang lainnya juga," ucap Bu Owner tersebut. "Siap, Bu Owner," jawab Asoka tersenyum melihat tingkah Azalea yang masih sedikit kekanak-kanakan. Azalea pun menyuruh supir pribadinya untuk berangkat menuju kantor suaminya. Setiba di gedung megah itu, Azalea dengan santainya berjalan menuju lift khusus CEO tersebut. Tak lupa juga, ia tersenyum pada para karyawan suaminya. Para karyawan pun sangat mengagumi istri CEO mereka, yang sangat cantik dan juga murah senyum. Sangat pantas bersanding dengan seorang Kenzo Albert. Tok, tok, tok. Azalea mengetuk pintu ruang kerja suaminya. Beberapa detik kemudian, pintu itu telah dibuka oleh asisten baru suaminya, yaitu Yoga. Kenapa pria lagi? Karena istri CEO itu tak mau jika asisten suaminya adalah seorang wanita. Dan Kenzo pun sama sekali tak keberatan dengan hal itu. Jadilah Yoga yang notabene-nya kerabat jauh Kenzo menggantikan posisi Benny sebagai asistennya. Sebab asistennya itu tengah membantu ayah mertuanya memimpin perusahaan mereka. Namun, kemampuan Yoga pun tak kalah jauh dengan Benny. "Selamat siang, Nyonya," ucap Yoga setengah membungkuk kepada istri atasannya itu. "Siang, Yoga. Suami saya ada?" "Ada, Nyonya, silahkan." Yoga pun memberi ruang untuk istri presidennya itu masuk. "Hani," panggil Azalea. Hal itu membuat Kenzo yang sibuk berbincang dengan seorang wanita mengarahkan pandangannya ke sumber suara dengan senyuman khas yang khusus untuk istrinya tersebut. Baru beberapa langkah Azalea masuk. Ia menghentikan langkahnya seraya mengeritkan keningnya. Wanita itu mau bekerja atau menggoda atasannya? Wah, nggak bisa dibiarkan. Jiwa cemburunya pun menguar memenuhi ruangan itu. Kenzo segera berdiri menyambangi istrinya yang terlihat menghentikan langkahnya sembari menatap wanita yang duduk di depannya tadi. "Sayang." Kenzo meraih kepala istrinya dan mencium kening Azalea. Meski kini Azalea dalam mode jengkel, namun dia tak menolak kecupan yang cukup romantis itu, karena ia pun menginginkannya.
Azalea mengangkat kepalanya saat Kenzo melepaskan tangannya yang tadi berada di kepalanya. "Siapa wanita itu?" tanya Azalea tanpa basa-basi, menunjuk wanita yang terlihat bohai yang bicara dengan suaminya tadi. "Oh, dia sekretaris yoga." "Yakin? Bukan sekretaris kamu kan?" Azalea melayangkan tatapan sengit terhadap suaminya, membuat Kenzo merasa gemas. Sayang, kamu itu selalu saja menggemaskan." Jadi makin cinta. Kenzo menarik pelang hidung istrinya. "Kan sayang, dia sekretaris yoga. Kamu sendiri kan tahu, sekretaris aku si Jojo." "Suruh dia keluar dulu. Aku ingin bicara dengan kalian berdua," ucap Azalea menunjuk kedua pria itu. Sepertinya dia kesal, batin Kenzo. Ada apa lagi ini? Batin yoga. Wanita yang cukup bohai itu pun meninggalkan ruangan itu dengan tersenyum canggung, sebab istri presidennya itu menatapnya dengan tatapan tidak bersahabat. Kini tinggallah kedua pria itu yang menatap Azalea dengan heran. "Ada apa sayang? Apa yang ingin kau bicarakan?" Kenzo dan Yoga telah duduk di sofa sedangkan Azalea berdiri melipat kedua tangannya, melihat ke suaminya dan asistennya itu. "Apa semua pakaian wanita yang bekerja di perusahaan ini itu seperti tadi?" "Hah?" ucap Kenzo dan Yoga bersamaan. "Jawab," bentak Azalea. Kenzo melirik ke Yoga, memberikan kode kepada asistennya itu untuk menjawab. Sebab ia sendiri tak tahu, karena ia tak pernah memperhatikan pakaian para pekerjanya, terutama para wanita. "Tidak, Nyonya." Pakaian wanita tadi tidak pantas dipakai untuk bekerja, tapi lebih tepat dipakai ke klub. Dan kalian hanya membiarkan wanita dengan berbusana seperti itu berkeliaran di gedung perusahaan ini." Kenzo dan Yoga hanya diam mendengarkan kata demi kata yang begitu merdu di telinga mereka. Saking merdunya, gendang telinga mereka serasa mau meledak. Sekalipun perusahaan ini besar, tapi bisa saja itu merusak citra perusahaan ini. Ketika para tamu kalian melihat para karyawan kalian yang berbusana tidak sopan seperti itu. Harusnya masalah sepele seperti itu sudah kalian perhitungkan. Sambung Azalea menatap sengit kepada kedua pria itu. Kenzo menelan ludah kasar saat mendengar ucapan istrinya yang dianggap benar. Selama ini, ia tak pernah memikirkan hal itu. Karena baginya mau apapun rupa atau busana yang dipakai para wanita di sekelilingnya itu tak akan mampu menggodanya. Baginya semua kesempurnaan sudah ada pada istrinya. "Kalian dengar tidak?" sambung Azalea ketika melihat Kenzo dan Yoga tak bersuara. "Iya sayang." "Iya Nyonya," jawab Kenzo dan Yoga bersamaan. "Tunggu apa lagi? Sekarang kumpulkan para wanita di seluruh gedung ini dan buat pengumuman akan hal itu. Besok-besok, kalau aku ke perusahaan ini, masih ada karyawan wanita yang berpakaian seperti wanita tadi, aku tidak akan segan-segan menegurnya." "Kenapa istriku jadi galak begini? Salah makan apa dia pagi ini?" batin Kenzo. "Astaga, Nyonya Bos kalau marah menyeramkan juga," batin Yoga. Setelah mendapatkan siraman rohani dari Azalea, Yoga bergegas melaksanakan perintah Nyonya Bosnya tadi. Perusahaan pun seketika heboh saat seluruh karyawan wanita disuruh berkumpul di aula perusahaan tersebut. Sepeninggal Yoga,
Udah sayang, marahnya. Kenzo memeluk Azalea dari belakang yang masih terlihat kesal. Kamu juga, senang kan bisa cuci mata? Hardik Azalea. Kamu fitnah loh sayang. Aku mana ada seperti itu. Kenzo mendusel-duselkan kepalanya. Kerja sambil cuci mata. Kerja sambil cuci mata, puas banget. Kok ngomongnya gitu sayang? Kenzo membalikkan badan istrinya agar melihatnya. Namun, saat melihat istrinya, Kenzo tersentak karena istrinya telah mengeluarkan air mata. Loh, sayang, kok kamu menangis? Kenzo panik karena tiba-tiba saja mode istrinya berubah. Pria itu menghapus air mata. Apa istriku lagi datang bulan ya? Moodnya berubah sangat cepat, lebih cepat daripada perubahan cuaca. Meski umur Azalea masih terbilang muda, namun istrinya itu sangat jarang bersikap seperti ini. Entah apa yang terjadi dengan istrinya. Namun, sejauh ini yang Kenzo tahu, mood wanita bisa berubah-ubah saat mereka sedang kedatangan tamu bulanan. Sudah sayang nangisnya. Yoga akan melakukan apa yang kamu perintahkan tadi. Aku janji deh, besok-besok gak ada lagi karyawanku yang berpakaian seperti tadi. Kenzo pun mendudukkan Azalea di pangkuannya. Sudah ya, jangan menangis lagi. Kamu sudah makan siang? Tanya Kenzo sembari menyingkirkan rambut yang menutupi sebagian wajah istrinya. Belum, jawab Azalea dengan mode manja. Kita makan siang ya. Mau makan siang di luar atau delivery aja? Delivery aja, Hani. Aku malas keluar. Oke, siap Ratu. Kenzo pun memesan makanan sesuai dengan permintaan istrinya. Sembari menunggu makanan itu datang, Kenzo tak membuang-buang waktunya. Ia pun mencicipi makanan pembuka yang lebih bisa membuatnya lebih bersemangat. Proses suntikan sistem imun yang sangat ia sukai di kesehariannya.